got so much motherfucking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang FGD atau Focus Group Discussion. Oke, sebelumnya, hello everyone, let me introduce myself. My name is Devita Aprilia dengan NPM 23411195, program studi S1 Manajemen dari kelas Manajemen 23D. Tahukah Anda apa itu FGD? FGD atau Focus Group Discussion adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan diskusi terstruktur dengan topik tertentu dan dipandu seorang moderator. Alur FGD biasanya akan dimulai saat moderator melontarkan satu pertanyaan pembuka, kemudian peserta dipersilakan untuk menanggapi. Perbedaan FGD dan LGD. Selain FGD, ada istilah lain yaitu LGD atau Leaderless Group Discussion. Keduanya memang dilakukan dengan cara yang sama, yaitu membentuk suatu kelompok dan melakukan diskusi terkait suatu topik spesifik. Kedua metode ini memiliki rentang jumlah anggota yang sama, yaitu 6-12 orang. Berbeda dengan wawancara biasa. Dalam FGD maupun LGD akan dipertemukan dengan orang lain. Perbedaan yang paling menonjol dari LGD maupun FGD adalah pada teknis diskusinya. FGD menggunakan fasilitator dan moderator, sementara LGD dilakukan tanpa adanya fasilitator. Tujuan FGD bertujuan untuk memahami pandangan, sikap, dan pengalaman terkait dengan topik tertentu. Yang kedua, membantu mengungkapkan pola pikiran yang mungkin tidak terlihat melalui wawancara individu dengan fokus pada dinamika kelompok. Yang ketiga, dapat membantu dalam mengevaluasi bagaimana suatu konsep atau ide diterima oleh kelompok, memberikan wawasan tentang potensi penerimaan atau perubahan yang diperlukan. Yang keempat atau yang terakhir adalah membantu menyoroti perbedaan pendapat dan kesamaan antara peserta, mendukung pemahaman tentang keragaman pandangan dalam kelemahan tersebut. Manfaat FGD. Yang pertama, memungkinkan pengamatan langsung terhadap interaksi dan dinamika kelompok, mengungkapkan pola pikiran bersama yang mungkin tidak terlihat dalam wawancara individu. Yang kedua, memberikan data kualitatif yang kaya dan kontekstual, mendukung pemahaman lebih baik terhadap konteks sosial dan budaya. Yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi perbedaan pendapat atau sudut pandang, memperkaya pemahaman tentang keragaman dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah peserta dapat memberikan umpan balik langsung satu sama lain, memfasilitasi pertukaran ide dan pemikiran. Karakteristik FGD. Ada beberapa karakteristik FGD, berikut di antaranya. 1. Peserta memiliki kesamaan dalam suatu hal. Karakteristik utama dan yang paling penting dalam FGD adalah pesertanya memiliki kesamaan dalam suatu hal. Misalnya, kesamaan umur, perspektif, hobi, dan sebagainya. Dengan begitu, hasil yang akan diperoleh cenderung homogen dan memudahkan fasilitator dalam mengambil kesimpulan. Yang kedua, terdapat fasilitator dari perusahaan. Karakteristik yang satu ini cukup krusial. Tanpa adanya fasilitator atau moderator, maka FGD tidak akan terlaksana. Dalam hal ini, fasilitator atau moderator memimpin jalannya diskusi. Yang ketiga, kandidat dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kandidat yang akan berpartisipasi dalam FGD akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pembahasan topiknya. Setiap kelompok akan terdiri dari 6-8 orang, namun juga bisa lebih. Teknis dan langkah-langkah FGD. 1. Menetapkan moderator.
Moderator merupakan salah satu karakteristik FGD dan memiliki peran cukup penting. Salah satu tips FGD yang efektif adalah pastikan sudah menetapkan moderator dengan kredibilitas baik serta cukup mendalami topik yang dibahas. Yang kedua, menyiapkan rencana dan kelompok pelaksanaan. Teknis selanjutnya dalam FGD adalah menyiapkan rencana pelaksanaan secara terstruktur mengenai berlangsungnya kegiatan tersebut. Agar semakin efektif, buatlah kelompok panitia yang berperan selama diskusi seperti pencatat waktu, notulen, dan dokumentasi. Dan yang ketiga, pemaparan topik. Setelah semua peserta dan fasilitator siap, FGD akan dimulai dengan pemaparan topik secara spesifik. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan mengenai topik tersebut. Yang keempat, menulis notulen dan meringkas topik. Setiap pemaparan atau argumen dalam proses FGD adalah hal yang penting untuk dicatat. Agar lebih efektif, pihak pelaksana dapat mendokumentasikannya dengan alat rekam selama diskusi berjalan. Dari catatan-catatan tersebut, selanjutnya perlu diringkas. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengelola data dan menyimpulkan. Setelah didapatkan ringkasan, maka selain adalah mengolah data, hasil diskusi pada FGD akan diolah sedemikian rupa sehingga pihak pelaksana bisa mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari masalah mereka. Contoh FGD untuk berbagai kondisi. Fokus group discussion umumnya bisa dilakukan di berbagai tempat. Beberapa kondisi yang bisa menjadi contoh FGD diantaranya 1. FGD dalam perusahaan untuk mengenali ketertarikan masyarakat terhadap produk. Yang kedua, FGD di masyarakat yang membahas soal suatu masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga, FGD dalam suatu organisasi mengenai keanggotaan atau rencana ke depan organisasi. Yang keempat, FGD pendidikan yang membahas soal kurikulum terbaru. Kelebihan FGD: menggali dinamika dan interaksi kelompok, memberikan wawasan tentang pola pikiran bersama dan perbedaan pendapat. Yang kedua, mendorong timbulnya ide-ide kreatif dan solusi alternatif melalui kolaborasi kelompok. Yang ketiga, mampu memvalidasi atau memberikan konteks tambahan pada data yang kuantitatif yang mungkin telah dikumpulkan sebelumnya. Yang keempat, moderator dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan tanggapan peserta, menciptakan ruang untuk penjelasan lebih lanjut. Yang kelima atau yang terakhir adalah membuat peserta merasa memiliki pengalaman bersama dan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyampaikan pandangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah kekurangan FGD, yaitu resiko dominasi suara oleh peserta yang lebih vokal atau berpengaruh bisa menghambat partisipasi peserta yang lebih pendiam. Yang kedua, dengan jumlah peserta yang besar dapat sulit untuk dikelola, menyebabkan potensi hilangnya fokus atau keluar dari topik. Yang ketiga, beberapa peserta mungkin merasa tidak nyaman atau enggan untuk berbicara di hadapan kelompok, membatasi kejujuran atau keberanian menyampaikan pandangan. Dan yang terakhir adalah kurang efektif dalam menggali perasaan pribadi yang sangat individual karena fokus pada dinamika kelompok. Nah, sekian presentasi tentang fokus group discussion atau seringkali disebut FGD. Sekian dari saya, terima kasih. Audio Jungle.